Dina Wulandari, seorang gadis berusia 19 tahun dari Dusun Pangkal Bloteng, Desa Teluk Rendah, Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Jambi adalah sosok yang dikenal pendiam, namun penuh kebaikan. Sebagai anak kedua dari pasangan Anarita dan Kesnedi, Dina tumbuh menjadi gadis yang rajin, mandiri, dan sangat dekat dengan keluarganya. Ia selalu menjaga hubungan baik dengan saudara-saudaranya dan taat dalam menjalankan ibadah. Selama masa sekolahnya, Dina dikenal tidak banyak bergaul, namun sikapnya selalu baik dan tidak pernah terlibat dalam hal-hal yang negatif. Teman-teman dan warga sekitar menyebut Dina sebagai pribadi yang sederhana, tidak pernah membuat masalah, dan selalu ramah kepada orang lain. Salah satu bentuk tanggung jawab Dina adalah perannya dalam membantu perekonomian keluarganya. Ketika masih di bangku SMA Madrasah Ali Nurus Ada, Dina bekerja sebagai pemegang kunci sekolah sekaligus petugas kebersihan. Setiap hari, Dina bertugas membuka dan menutup gerbang sekolah serta membersihkan ruangan-ruangan, pekerjaan yang dilakukannya dengan penuh semangat dan tanpa keluhan. Walau terkadang pekerjaannya terasa melelahkan, Dina merasa bersyukur karena bisa membantu meringankan beban keluarganya. Kegigihannya bahkan membuat para guru dan teman-temannya bangga terhadapnya. Setelah lulus SMA pada tahun 2017, Dina berhenti dari pekerjaannya di sekolah dan sempat menganggur. Rasa bosan dengan keadaan itu membuatnya memutuskan untuk pindah ke kota Jambi dan tinggal bersama neneknya selama 6 bulan, di mana ia membantu pekerjaan rumah. Namun, rasa rindu kepada keluarganya, terutama kepada sang ibu, membuat Dina kembali ke kampung halamannya di awal tahun 2018. Dina sangat dekat dengan ibunya, dan hubungan mereka lebih dari sekadar ibu dan anak. Banyak orang yang menggambarkan kedekatan mereka seperti sahabat atau bahkan kakak adik. Apapun yang Dina alami selalu ia ceritakan kepada ibunya, membuat hubungan mereka semakin erat. Keluarga Dina pernah tinggal di rumah kontrakan di Perumahan Guru, Desa Teluk Rendah Ilir, ketika Dina masih sekolah. Namun mereka kemudian pindah ke rumah milik sendiri di Dusun Pangkal Bloteng. Rumah sederhana berukuran 6 kali 10 meter itu belum dicat dan belum diplester. Namun bagi Dina, rumah tersebut adalah tempat yang penuh kebahagiaan. Ia sangat bersyukur bisa tinggal bersama keluarganya di sana, meskipun rumah itu belum sepenuhnya selesai. Bagi Dina, kesederhanaan bukanlah masalah selama ia bisa dekat dengan orang-orang yang ia cintai. Selama 3 minggu setelah kembali tinggal bersama keluarganya, rutinitas harian Dina Wulandari hampir selalu sama. Setiap pagi dengan penuh tanggung jawab, ia mengantar kedua adiknya ke penyeberangan Desa Teluk Rendah Ulu menggunakan sepeda motor. Dari sana, adik-adiknya akan melanjutkan perjalanan ke sekolah dengan menaiki perahu. Tugas ini sudah menjadi kebiasaan bagi Dina, yang selalu setia mengantar mereka. Namun, pada suatu hari yang nahas, rutinitas itu berakhir tragis. Dina ditemukan tak bernyawa, tenggelam di sungai bersama sepeda motor yang biasa ia kendarai untuk mengantar adik-adiknya. Pada pagi Rabu 24 Januari 2018, sekitar pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, hari itu tampak seperti hari biasa bagi Dina Wulandari. Seperti rutinitasnya setiap hari, Dina mengendarai sepeda motor Honda Beat untuk mengantar kedua adiknya ke penyeberangan Desa Teluk Rendah Ulu, agar mereka bisa pergi ke sekolah. Sebelum berangkat, Dina berpamitan kepada ibunya dengan kata-kata yang sedikit berbeda dari biasanya. Ia mengucapkan, "Selamat tinggal, Mak. Tunggu Dina di depan pintu sampai Dina pulang." Ucapannya itu sempat terdengar ganjil, namun orang tuanya Anarita dan Kesnedi tak berpikir yang aneh-aneh. Mereka hanya berpesan agar Dina berhati-hati di jalan dan segera kembali setelah mengantar adiknya. Tak ada yang menyangka, pagi yang terlihat biasa itu menjadi saat terakhir mereka melihat Dina dalam keadaan hidup. Setelah mengantarkan adik-adiknya, Dina melanjutkan perjalanannya pulang, tak tahu bahwa takdir tragis sudah menantinya di perjalanan. Dalam perjalanan pulang setelah mengantar adik-adiknya, Dina Wulandari dihentikan oleh seorang pria bernama Satar Radius, warga Dusun Pangkal Bloteng, Desa Teluk Rendah Ulu. Satar pemuda yang berusia 22 tahun baru tinggal di dusun tersebut setelah menikah dengan seorang gadis setempat sekitar 8 bulan sebelum kejadian. Warga sekitar tak banyak mengenal Satar karena ia jarang bergaul.
dan lebih banyak menghabiskan waktu memancing. Mereka pun bertanya-tanya bagaimana Satar menafkahi istrinya, mengingat pasangan muda ini masih tinggal di rumah mertua. Meskipun sudah menunjukkan perilaku yang dianggap kurang baik, tak ada yang menduga bahwa pria ini akan melakukan sesuatu yang begitu keji. Pada pagi yang tragis itu, Satar menghentikan Dina di simpang dermaga PT Makin, meminta tumpangan ke Dusun Bloteng. Dina yang mengenal Satar sebagai sesama warga desa, meski tak terlalu dekat, tanpa curiga mengizinkan pria itu menumpang di sepeda motornya. Dina tetap mengendarai motor sementara Satar duduk di belakang. Di tengah perjalanan saat mereka melewati kebun sawit, Satar meminta Dina untuk berhenti. Masih tanpa rasa curiga, Dina menuruti permintaan itu. Namun, tiba-tiba Satar mengendalikan motor mereka dan membelokkannya menuju simpang Sungai Batanghari. Motor mereka akhirnya jatuh, menindih kaki Dina dan membuatnya kesakitan. Alih-alih menolong, Satar dengan dingin mendorong motor ke pinggir sungai yang berjarak sekitar 100 meter, kemudian kembali mendekati Dina. Melihat Dina masih berdiri, Satar langsung merangkulnya dan membantingnya ke tanah hingga pingsan. Dalam keadaan tak sadar, Dina menjadi korban kekejian yang tak terbayangkan. Satar melucuti pakaian gadis malang itu dan memperkosanya tanpa belas kasihan. Ia juga melakukan kekerasan seksual berulang kali, melampiaskan nafsu bejatnya pada korban yang tak berdaya. Setelah puas, Satar meninggalkan Dina yang masih pingsan. Ia berjalan ke pinggir Sungai Batanghari, lalu melempar motor Dina ke dalam sungai untuk menghilangkan jejak. Tak berhenti di situ, ia kembali ke lokasi Dina terbaring tak berdaya. Satar kemudian mengikat kaki, tangan, dan leher Dina menggunakan akar pohon. Ia bahkan mengikat tubuh Dina ke sebuah batang kayu sebelum menenggelamkannya ke sungai yang dalam. Saat tubuh Dina mulai tenggelam, gelembung udara masih keluar dari mulutnya, menandakan bahwa ia masih bernapas. Namun, Satar tetap meninggalkannya, memastikan korban tak bisa selamat dari kedalaman air sekitar 5 meter. Setelah melakukan aksinya yang mengerikan itu, Satar pulang ke rumah mertuanya dengan tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Keluarga Dina mulai merasa cemas ketika gadis itu belum juga pulang setelah mengantar adik-adiknya ke sekolah. Biasanya Dina segera kembali usai tugas rutinnya. Khawatir terjadi sesuatu, orang tua Dina, Anarita dan Kesnedi, keluar rumah dan bertanya kepada tetangga apakah ada yang melihat putri mereka. Warga hanya melihat Dina pagi itu mengendarai motor seperti biasa. Kecemasan semakin memuncak, dan keluarga dibantu warga mulai melakukan pencarian di sepanjang aliran Sungai Batanghari yang melintasi desa. Di tengah pencarian, beberapa warga menemukan bekas jejak ban motor yang mencurigakan di area kebun sawit mengarah ke sungai. Jejak ini diikuti hingga tiba di tepian sungai, di mana ditemukan jejak motor yang menuju ke air. Tak jauh dari situ, warga menemukan casing ponsel yang diduga milik Dina. Merasa ada yang tidak beres, sejumlah warga memutuskan menyelam ke dalam sungai. Pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, tubuh Dina ditemukan tak bernyawa, terikat akar pohon di dasar sungai bersama sepeda motornya. Yang lebih mengejutkan, pelaku, Satar Radius, yang sebelumnya ikut membantu evakuasi motor Dina, ternyata hanya berpura-pura agar tidak dicurigai. Setelah motornya diangkat, Satar langsung melarikan diri ke Sarolangun, tempat asalnya. Kondisi jasad Dina menunjukkan adanya luka memar dan darah di wajah, serta bekas kekerasan di area intimnya. Warga segera melaporkan temuan ini ke Polsek Tebo Ilir, dan jenazah Dina dibawa ke puskesmas untuk diautopsi. Hasil visum mengonfirmasi adanya luka-luka di tubuh Dina, terutama di area kemaluan dan dubur. Keesokan harinya, Dina dimakamkan di pemakaman umum Dusun Pangkal Bloteng. Di saat yang sama, polisi mulai menyelidiki TKP, menemukan 6 titik bukti termasuk casing ponsel dan sandal korban. Dari penyelidikan, seorang saksi mengungkapkan bahwa ia sempat melihat Satar keluar dari arah sungai pada pagi hari, namun tak mengira ada yang aneh. Baru setelah jasad Dina ditemukan, saksi tersebut menyadari bahwa pria yang dilihatnya adalah Satar. Kecurigaan polisi makin kuat setelah mengetahui bahwa Satar melarikan diri usai membantu evakuasi. Identitas Satar segera dikantongi, dan polisi bergerak cepat untuk menangkapnya. Pada 27 Januari 2018, 3 hari setelah kejadian,
Satar ditangkap di Sarolangun tanpa perlawanan sekitar pukul 2.00 dini hari. Dia kemudian dibawa ke Polsek Tebo Ilir dan dipindahkan ke Polres Tebo untuk keamanan lebih lanjut. Dalam pemeriksaan, Satar mengakui telah membunuh Dina dan terlebih dahulu memperkosanya secara brutal. Ia juga mengaku memiliki kelainan seksual sejak kelas 3 SD, yakni kecenderungan melakukan sodomi. Niat jahatnya muncul begitu melihat Dina di hari kejadian. Pengakuan ini diperkuat oleh kesaksian istrinya yang mengungkapkan bahwa Satar sering meminta berhubungan lewat belakang, namun selalu ia tolak. Kematian tragis Dina menjadi berita besar di desa Teluk Rendah Ulu, mengingat selama ini desa mereka dikenal sangat aman dan jauh dari tindak kriminal, apalagi kejahatan keji seperti ini. Orang tua Dina, terutama ibunya, sangat terpukul dan tak mau bertemu siapapun. Kesnedi, ayah Dina, menuntut agar pelaku diberi hukuman seberat-beratnya, bahkan hukuman mati. Rekonstruksi kasus digelar di Polres Tebo pada 19 Februari 2018, memperagakan 17 adegan yang mengungkap kronologi kejadian. Kasus ini kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Muara Tebo pada September 2018. Majelis hakim menyatakan Satar terbukti bersalah atas tindakan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Dina. Satar divonis 15 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut 18 tahun. Satar menerima putusan tersebut tanpa melakukan banding.